fungsi pendengaran janin itu lebih dulu dibanding dengan panca indera yang lainnya. Jadi kita berdialog dengan bayi, memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memotret peristiwa kehamilan Ibunda Maryam ketika hamil Nabi Isa. Ada juga potret bagaimana kelahiran Nabi Musa, ya, yaitu dari ibunda Nabi Musa kita bisa memotret bagaimana perasaan seorang ibu yang melahirkan, gitu ya. Itu ada peristiwa-peristiwa bagaimana Nabi Zakaria diberi kabar gembira, menguatkan ruhiyahnya, imannya. Bahkan dia harus punya target selama hamil dia mau khatam berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang ibu hamil? Hamil adalah pekerjaan mulia. Ketika seorang wanita ada kabar gembira, karena di dalam Al-Qur'annya kehamilan itu selalu digambarkan sebagai kabar gembira, rahmat, ya. Berita kelahiran seorang anak itu adalah rahmat bagi seorang mukmin. Maka seorang mukmin harus bahagia, harus gembira menyambut kelahiran seorang anak. Maka dia harus menguatkan ruhiyahnya, imannya. Bahkan dia harus punya target selama hamil dia mau khatam berapa kali. Triwulan pertama hatam berapa kali, triwulan kedua hatam berapa kali, triwulan ketiga ditingkatkan lagi hafalannya. Dia juga harus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kita tidak tahu tumbuh kembang janin kita seperti apa. Kita mohon kepada Allah agar Allah yang menjaga janin kita, Allah meletakkan di tempat yang terbaik. Karena kan ternyata ada kehamilan yang letaknya itu ternyata bermasalah, gitu. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, letakkanlah janinku dengan meletakkan sebaik-baiknya. Ya Allah, baguskanlah rupa anakku dengan sebagus-bagus rupa. Jadi kita harus terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah melahirkannya. Ya Allah, mudahkanlah mendidiknya. Limpahkan rezeki kepadanya. Kan itu kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak zikir, banyak mengingat Allah. Dengan demikian, ya, dan zikir kita tuh diucapkan karena fungsi pendengaran janin itu lebih dulu dibanding dengan panca indera yang lainnya, ya. Jadi kita berdialog dengan bayi, memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bahkan seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia kehamilan, kita semakin menyiapkan diri untuk berjuang. Biasanya saya kalau ada seorang yang Umi, saya mohon doa, saya mau melahirkan, ya mudah-mudahan dilancarkan. Itu biasanya setelah berdoa, Umi juga berkata kepadanya, selamat berjuang. Ya, karena disinilah perjuangan seorang ibu. Seorang ibu tuh rela bahkan menyabung nyawa demi lahirnya seorang anak. Maka di dalam Islam itu seorang ibu memiliki kedudukan yang tinggi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai perjuangan seorang ibu, ya. Maka dari itu bagaimana kita belajar, ya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memotret peristiwa kehamilan Ibunda Maryam ketika hamil Nabi Isa. Ada juga potret bagaimana kelahiran Nabi Musa, ya, yaitu dari ibunda Nabi Musa kita bisa memotret bagaimana perasaan seorang ibu yang melahirkan, gitu ya. Itu ada peristiwa-peristiwa bagaimana Nabi Zakaria diberi kabar gembira, ya, tentang
kehamilan istrinya gitu. Nah itu coba dipelajari ayat-ayat tersebut gitu ya, sehingga kita bisa menghayati sebetulnya proses kehamilan adalah proses yang membahagiakan, maka kita harus menyambutnya dengan bahagia, dengan rasa syukur ya, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya kita hamilnya selamat, akan melahirkan juga dengan lancar gitu ya, dan anak yang kita lahirkan menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.